Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 pencinta matematika, saya senang berjumpa kalian. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang bangun ruang dan volume. Kedua istilah tersebut sangat erat sekali artinya tidak bisa dipisahkan, karena ketika kita berbicara tentang bangun ruang, maka secara otomatis kita membicarakan volume dari bangun ruang tersebut. Tentunya seperti biasanya, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya jika kita mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak lupa pula berdoa kepada Allah agar kita tetap dalam lindungannya, sehingga kita tetap sehat baik lahir maupun batin, dan kita dapat karunia-Nya berupa ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama tentang bangun ruang dan volume. Tentunya kita sering mendengar kata-kata bangun ruang dan volume, tetapi pengertian kita masih belum betul-betul paham terhadap apa sih bangun ruang dan apa pula volume. Bangun ruang adalah suatu bangun geometri 3 dimensi, baik berongga maupun padat. Saya ulang, bangun ruang adalah suatu bangun geometri 3 dimensi, baik berongga maupun padat. Bangun geometri 3 dimensi, saya ulang, bangun ruang adalah suatu bangun geometri 3 dimensi, baik berongga maupun padat. Nah, bangun geometri 3 dimensi, baik yang berongga maupun padat, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan ini adalah bangun ruang kubus. Ini sering kita jumpai, termasuk juga kotak kapur gitu misalkan. Ini adalah bangun ruang kubus. Kubus ini dibentuk dari 6 bidang datar persegi yang sama besar atau yang luasnya sama. Kemudian ada lagi seperti ini. Ini adalah bangun ruang tabung. Nah, yang akan kita pelajari bersama adalah menentukan volume bangun ruang tabung ini. Selain itu masih banyak lagi, misalkan pasta gigi, itu termasuk ke bangun ruang balok. Kalau bola sering dimainkan oleh kalian tentunya. Tetapi di sini Bapak masih memberikan contoh macam-macam bangun ruang. Walaupun modelnya tidak saya tampilkan di sini. Pertama kubus, yang kedua balok, 3 tabung, terus kemudian kerucut, selanjutnya prisma, limas, dan yang terakhir adalah bola. Nah, untuk prisma dan limas ini masih ada lagi macam-macam prisma itu. Tidak hanya cukup prisma, artinya prisma tegak,
segi 4, prisma tegak segi 5, segi 6, segi 8, dan seterusnya. Kemudian ada prisma tegak segitiga, alasnya berarti segitiga. Terus limas pun begitu. Limas ada limas segi 4, ada limas segitiga. Tetapi pada kali ini tidak akan artinya saya tidak akan, bukan tidak akan saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang kedua bangun ini. Nah, kita lanjut sekarang. Apa sih volume itu? Apa sih volume itu? Volume adalah suatu ukuran dari jumlah materi dalam bangun ruang. Saya ulang, volume adalah suatu ukuran dari jumlah materi dalam bangun ruang. Jadi ukuran jumlah materi dalam bangun ruang disebut volume. Artinya, berapa sih banyaknya materi dalam bangun ruang tersebut? Misalkan, di dalam tabung ini, dalam tabung atau kaleng susu yang berbentuk tabung ini isinya susu. Susu termasuk ke benda padat. Nah, jika kita hitung berapa sentimeter kubik volume susu yang ada di dalam tabung itu. Nah, tetapi jika kita ganti air, maka satuan ukurannya tidak kubik lagi, tetapi akan menjadi liter. Berapa liter air dalam tabung ini? Bisa dipahami? Saya ulang. Jika isinya susu, maka satuan volumenya adalah kubik. Tetapi jika isinya benda cair, maka volumenya akan menggunakan yang liter. Walaupun sebetulnya tidak salah, tetap kubik. Berapa kubik air misalkan. Sama saja sebetulnya. Hanya kadang permintaan soal itu minta liter. Seperti itu. Nah, kemudian secara umum untuk menghitung volume dari berbagai bangun ruang, rumusnya yaitu luas alas kali tinggi, atau disingkat dengan LA.T. Saya ulang, secara umum untuk menghitung volume dari berbagai bangun ruang, rumusnya yaitu LA.T atau luas kali tinggi kecuali bola. Kecuali bola tidak memiliki rumus LA.T, itu akan berbeda sama sekali dengan bangun ruang yang lain. Nah, dalam penerapan atau menentukan atau menghitung volume bangun ruang tersebut, baik itu kubus, kerucut, limas, balok, tabung, bola, akan muncul perbedaan. Saya ulang dari depan. Dalam penerapan menentukan atau menghitung volume bangun ruang akan muncul perbedaan rumus, maksudnya tergantung pada alas dan dinding dari setiap bangun tersebut. Perbedaan alas dan dinding itulah yang memunculkan rumus standar dari setiap bangun. Misalkan kubus, rumus volumenya adalah V sama dengan S pangkat 3, sisi kali sisi. Kemudian balok, rumus volumenya adalah P kali lebar
panjang kali lebar kali tinggi, atau disingkat P titik L titik T. Tabung, rumus volumenya adalah PR kuadrat kali T. Kerucut, V sama dengan sepertiga PR kuadrat titik T. Prisma, rumus volumenya adalah LA titik T. Nanti tergantung sama alasnya dalam penerapannya. Kalau alasnya segitiga, maka akan muncul volumenya itu setengah titik A titik T titik T. Prisma itu sendiri. Kemudian limas, rumus volumenya adalah LA titik sepertiga titik T. Ini sama dengan prisma, tergantung sama alasnya nanti dalam penerapannya. Bola, rumus volumenya adalah 4/3 titik PR pangkat 3. Mudah-mudahan ini sudah dipahami karena ini sudah saya jelaskan secara jelas, dan kalau belum paham betul silakan kalian tonton, tidak cukup hanya satu kali, atau jika kalian mampu menulis silakan kalian tulis apa sih bangun ruang, apa pula volume. Nah, kemudian kita lanjut ke slide yang kedua. Ini khusus yang akan kita pelajari bersama pada kali ini. Sudah muncul. Nah, khusus materi yang akan kita pelajari bersama yaitu bangun ruang tabung atau silinder. Bangun ruang tabung, jika kita gambar nampaknya seperti ini. Dan model barangnya seperti ini. Ini kaleng susu. Sudah jelas ini. Kalau kita gambar nampak seperti ini. Nah, apa sih tabung itu toh Pak? Tabung yang dikenal juga dengan silinder adalah benda ruang yang dibatasi bidang lengkung dan dua lingkaran sama besar sebagai alas dan tutup. Tabung atau silinder adalah benda ruang yang dibatasi bidang lengkung dan dua lingkaran sama besar sebagai alas dan tutup. Maksudnya apa sih Pak? Dibatasi dengan bidang lengkung ini loh, kamu lihat. Ini sebuah tabung. Ini kaleng susu ini. Ini dibatasi, bangun ruang yang dibatasi dengan bidang lengkung dan dua lingkaran yang sama besar, atas dan bawah. Yang bawah sebagai alas, yang di atas sebagai tutup. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tabung atau silinder adalah bangun ruang yang memiliki 3 bidang sisi dan 2 rusuk serta tidak memiliki titik sudut. Jelasnya begini. Nih, kita hitung sisinya. Hitung di model barangnya saja biar jelas. Tabung bangun ruang yang memiliki 3 bidang sisi. 1 lingkaran yang ada di atas, yang kedua bawah, yang ketiga adalah bidang lengkung atau sisi lengkung, atau yang dikenal pula dengan selimut tabung. Kiranya sudah jelas, dan kemudian kita lanjut. Di sini ada keterangan. R sama dengan radius. T sama dengan tinggi. Tinggi daripada tabung. Untuk memantapkan pemahaman kita, marilah kita perhatikan jaring-jaring tabung ini, jaring-jaring tabung ini. Kita perhatikan secara seksama.
Nah, anak-anakku, setelah kita telaah secara cermat, ternyata tabung dibangun dari 3 bangun datar, yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Ini 2 lingkaran, 1, 2, dan 1 persegi panjang. Jika jaring-jaring ini kita rakit, akan berbentuk bangun seperti gambar di atas, atau bangun seperti ini. Seperti ini. Nih, kaleng susu ini. 2 lingkaran sebagai alas dan tutup, dan persegi panjang yang ini menjadi bidang lengkung atau sisi lengkung atau selimut tabung. Kiranya sudah sangat jelas sekali penjelasan saya. Maka selanjutnya kita masuk bagaimana sih langkah-langkahnya menentukan volume bangun ruang tabung. Nah, marilah kita pelajari bersama. Ini sudah tampil judulnya menentukan atau menghitung volume tabung. Ada soal seperti ini. Berapa liter volume tabung di bawah ini? Saya ulang, berapa liter volume tabung di bawah ini? Ini salah ketik, tidak. Ini mestinya tanda tanya. Mohon maaf. Ganti tanda tanya. Alhamdulillah sudah. Nah, Pak Yadi, langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan volume tabung sesuai dengan permintaan tersebut adalah pertama, kita harus mengingat kembali rumus secara umum menentukan volume bangun ruang dan rumus menentukan luas lingkaran. Muncul pertanyaan, mengapa sih Pak kok rumus luas lingkaran ikut serta? Nah, kita kembali ke pengertian tabung tersebut, bahwa tabung ini dibangun dari 2 lingkaran dan persegi panjang, kan? 1 lingkaran menjadi alas, yang satunya lagi menjadi tutup. Sehingga rumus lingkaran harus kita ingat. Kemudian kita harus mengingat kembali satuan volume atau satuan isi yang dikenal dengan kubik, serta hubungannya dengan satuan kubik dengan satuan liter. Nah, saya ulang kembali. Kita harus mengingat kembali satuan volume yang dikenal dengan kubik atau dengan liter. Artinya kita harus memahami betul hubungan satuan kubik dengan satuan liter. Sebetulnya ini merupakan prasyarat untuk menghitung volume bangun ruang. Jadi jika kita tidak memahami betul tentang satuan volume kubik serta hubungannya dengan satuan liter, maka percuma kita akan belajar menghitung volume bangun ruang. Karena kadang soal memang permintaannya liter. Tidak selalu minta satuan kubik. Nah, dalam hal ini, Bapak tidak akan menjelaskan kembali tentang satuan volume.
Karena tentunya kalian sudah belajar di kelas 5. Karena satuan volume itu dipelajari di kelas 5, tepatnya di semester 2. Kaitannya dengan menentukan volume kubus dan balok. Oleh karena itu, mohon maaf jika saya tidak menjelaskan secara detail tentang hal ini. Nah, kembali ke persoalan yang tadi. Berapa liter volume tabung di bawah ini? Radiusnya tertulis 7, tinggi tabungnya tertulis 20. Penyelesaiannya sebagai berikut. V, karena langkah pertama kita harus mengingat kembali dan menuliskan kembali rumus volume secara umum bangun ruang, yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi. Kemudian dalam penerapannya adalah V sama dengan PR kuadrat kali T. PR kuadrat adalah merupakan luas lingkaran yang berfungsi sebagai alas. Selanjutnya muncul V sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 atau kali 7 kuadrat kali 20. Kemudian muncul V sama dengan 22/7 kali 49 kali 20. Selanjutnya V sama dengan 22 kali 7 kali 20. Ini sangat memungkinkan ada anak yang masih bertanya lagi, Pak, dari mana angka 7, bilangan 7? Dan kemana kok tinggal 22, kok bukan 22/7? Ini sudah ada coretan berwarna putih, 49 dibagi 7 menghasilkan bilangan 7. Sehingga nampak V-nya sama dengan 22 kali 7 kali 20. Hasil dari 22 kali 7, maka V itu sama dengan 154 kali 20. Hasil dari 154 kali 20 sama dengan V sama dengan 3080 cm kubik. Selesaikah? Sudah? Belum, karena permintaan soal diminta diubah ke liter. Oleh karena itu, 3080 cm kubik kita ubah ke liter dengan cara 3080 bagi 1000. Kita coret 0 di belakang angka 8, kita coret 0 yang terakhir pada bilangan 1000. Nampaklah 308/100. Prinsip pecahan desimal tentunya kalian sudah paham betul. Jika per 100, maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Sehingga hasil akhir dari volume tabung yang berdiameter 14 atau berradius 7 dan tingginya 20 adalah 3,08 liter. Masih muncul lagi, mengapa Pak Yati kok masih dibagi 1000? Bagaimana kok bisa dibagi 1000? Nah, ini saya perlu mengulang kembali sebetulnya kalau masih ada pertanyaan seperti itu. Yang perlu diingat adalah 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Sedangkan di sini tertulis centimeter kubik. Centimeter kubik ke desimeter kubik untuk menjadi liter naik 1. Jika naik 1 pada satuan volume isi,
atau isi pada satuan volume atau isi itu dibagi 1000. Kalau turun kali 1000. Oleh karena itu sentimeter kubik mau jadi desimeter kubik yang sama dengan 1 liter itu harus dibagi 1000. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian dan teriring doa. Mudah-mudahan kalian juga diberi karunia oleh Allah sehat jasmani dan rohani dan ilmu yang bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.